Gue sadar gue seorang PSK. Dipakai berulang-ulang. Nah, lo harus bisa menguasai berbagai macam gaya dan berbagai macam posisi. Iya, iya. Bener. Nah, kalau lo udah bisa menguasain banyak gaya dan banyak posisi, Lo bisa memuaskan. oh, mending memuaskan. Apa? Di ekap terus. Sama klien. Lah iyalah. Ah, gue mau pakai Bima lagi deh gitu. Halo guys, welcome to Lang Review. Lang Review kali ini gue habis belanja nih dari Indomaret. Ya, coba kita lihat gue beli barang-barang apa aja ya. Indomie goreng. Semangatnya pasti bisa semangati harimu. Suaranya keranjang, ada suaranya. Bang bang. Enaknya bikin asik di rumah aja. MyZone Aktif, vitamin dan elektrolitnya bantu bikin semangat lo balik lagi. Mau sensasi berbeda? Sutra pilihannya. Gila, gue gak di brief. Gue kira ini ada keranjang, ada suaranya guys. Ternyata ada voice over di sebelah saya. Aduh. Apa kabar mas? Mas Gilang? Gini ya? Yoi. Oke. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Iya. Lu gimana mas? Baik. Di tengah jadwal yang sangat super sibuk guys. Waduh. Ada di TV nasional. Wah, ya itulah risiko talent murah. Bukan skill. Bikin kita laku tuh bukan skill, bukan murah, Pak. Kalau ngomong suka bener. Mas gimana? Kegiatan sekarang gua langsung mulai Q&A aja ya. Ayo dong. Ya, gimana kegiatan sekarang tuh lagi sibuk apa sih lu? Lagi sibuk akhirnya, alhamdulillah puji Tuhan dapat apa yang dulu gue cita-citain sebenarnya. Oh gitu ya. Profesi voice over nih akhirnya dikenal sama banyak orang di Indonesia gitu, karena bener aja nih dugaan gue waktu gue sempat viral kemarin. Iya. Itu hampir boleh dibilang 60 apa 70% DM yang masuk tuh bilangnya, oh pengisi suara tuh namanya voice over ya. Oh. Gitu. Jadi ya? iya gitu, banyak banget yang baru tahu akhirnya dan baru paham juga ada profesi ini di Indonesia ya gitu, mayoritas kayak gitu. Dan kata orang rata-rata akhirnya bisa tidur nyenyak ya. Setelah tahu oh ternyata suaranya ini dia. Ada yang tidur nyenyak, ada yang mati nyenyak gitu. Iya. Oh gini mukanya gitu. Ternyata gini mukanya. Aduh. Sebrewok ini ternyata yang isi. Aduh, udah cukup. Cukur. Udah cukur. Awal karir lo memulai sebagai voice over sampai akhirnya kemarin viral di Instagram ya. Toto nongol. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Di rumah aja bikin mood nggak beres sob. Balikin mood lo bareng Popmie. Ton suara middle. Minute Maid Pulpy. Penuh sensasi bulirnya. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Itu gimana awal mula lo latihan? Iya, jadi awalnya dari emang udah ada keturunan kali ya di bidang ini gitu. Jadi Turunan serius lu? bener mas, jadi Turunan ternyata? iya keturunan kesempatan lah. Jadi ada kalau gue bilang keturunan, ya tapi kitanya nggak bisa ngembangin bakat juga, sama aja kan gitu. Jadi ceritanya tuh bokap itu seorang dubber untuk sandiwara radio lah. Jadi sekarang kan eranya podcast nih. Ya kan dulu tuh sandiwara radio, di mana sandiwara radio tuh ini banget, jadi hiburan rakyat banget waktu itu kan, karena nggak semua orang bisa beli TV gitu, terbatas. Ya jadi bapak tuh daber gitulah untuk judul-judul besar, ada Tutur Tinular, Sahur Sepuh, Brahma Kumbara dan lain-lain gitu. Legend banget. Iya, salah satu angkatannya, dan yang jadi mentor gue tuh Tante Maria Untu yang Pintu Teater 1 ya kayak gitu-gitulah, dan teman-teman lainnya. Ada mentornya juga Mas Bimo? Sebenarnya bukan mentor ya, kayak ya kita kan komunitas, tempat latihan gitu. Ya senior ini beliau ini ya
saya anggap mentor lah pasti kan, Iya, karena benar. kita kesana latihan Sharing ilmu juga ya, gitu ya. kayak teater lah ya, tapi outputnya tuh suara aja gitu, Iya. voice acting. Ya udah dari tahun 93 tuh akhirnya diajak, masih kecil banget. Sampai akhirnya Mas Bimo tertarik itu gimana tuh? Apa yang Sebenarnya kalau dibilang tertarik nggak tertarik, gue juga nggak tahu tuh tertarik apa nggak, tiba-tiba udah nyemplung aja. Oh, gitu. Gue juga mikirnya child labor gue sebenarnya. Mesin ATM bokap nih kayaknya. Karena waktu itu apa nih, awal kesempatan lo ditunjuk untuk isi suara ini apa waktu itu? nah jadi di tahun 96 secara profesional ya, karena dibayar gitu, berarti gue bisa bilang secara profesional tuh gue terjun di Udah dunia mulai ini. Itu tapi awalnya dubber dulu, buat film-film, buat kartun-kartun. Kartun apa tuh waktu itu? Menarik nih. Kartunnya sebenarnya lebih ke kartun Disney Channel dulu. Disney Channel. Disney Channel. Isi Terus suara banyak ya. siapa Tahu- tuh? tahu. Salah satu. Oke. Kalau bokap itu yang isi suara Goofy. Goofy ya? Gimana coba? Abil? Yes. Yuk. Iya. Kristo. Kristo tuh pas gua kasih tahu gitu, oh serius lu? Yes. Yuk. Yuk. Gitu. Nah gua nggak sespesifik itu sih gitu, Iya. karena tokohnya yang biasa-biasa aja. Terus toko-toko apa film-film kolosal lah zaman dulu kan gitu. Yang paling Mas Bimo inget dulu apa? Apa ya? Ayo lu. Telenovelaan gitu ngisi kok. Iya. Suara Fernando jangan. Enggak, Pulgoso yang anjing bisa ngomong tuh. Gue mulai ninggalin film-film dan jadilah seorang voice over talent, di mana kalau di Indonesia itu beda tuh. Dubber itu biasanya pengisi suara untuk film-film, apapun filmnya gitu ya, mau kartun, animasi. Nah kalau voice over talent tuh biasanya iklan, TV program, live event gitu-gitu. Sebenarnya voice over tuh apa ya? Bukan sekedar bersuara sesuai pesanan gitu, tapi memberikan nyawa di secarik kertas itu gitu. Iya, bukan yang Bim lu suara lu harus gini ya. Ya kalau cuman diberat-beratin doang mah bisa, dicempreng-cemprengin doang bisa, tapi gimana caranya dari feel-nya itu gitu. dari cuman tulisan lo ini gitu. Tapi orang bisa beli produk gua gitu. Iya sih, itu sih yang mahal ya di situ tuh, guys. Itu skillnya yang di situ. Jadi kalau menyadari suara lo, gue udah bakat nih gitu, apa memang udah nyadar atau memang dikasih tau, lu bisa nih gitu orang? Gue Gimana waktu itu? apa ya? Gue yakin sih 30% lah. 30% yang kita punya itu ya bakat ya? sisanya niat gitu. Oke, benar-benar. Semua orang tuh pasti punya bakat gitu, sisanya ya tinggal kita ngembanginnya gimana gitu. Siap. Nah, kalau pengalaman paling berkesan selama lu jadi voice over, waktu itu ngisi iklan apa itu? Memorable gitu. Ini belum lama sih, nih. Awal-awal kita PSBB lah. Oke. Awal-awal kita PSBB. Ini salah satunya ya. Jadi gue tuh di calling misalnya kemarin malam gitu. Mas Bimo besok bisa standby nggak dari pagi jam 9? Oh bisa. Di studio sendiri ya gitu. Oh ya, oke. Karena kan waktu itu masih belum bisa ya warawiri. Di rumah kebetulan ada studio lah kecil gitu. Oke. Udah take gitu. Mas revisi lagi. Sore tuh. Iya, sore revisi lagi. Waduh, terus malam revisi lagi. Nah, di malam itu si PH-nya bilang, "Mas, standby terus ya. Ini Bapak lagi monitor." Gitu, Bapak lagi nge-review. Ya kan gue pikirannya, oh ya bos-bosannya kali ya gitu. Jam 1 malam ada revisi. Terus dia bilang, "Mas, sekali lagi nih, soalnya besok pagi kudu tayang." Gitu kan. Oh ya udah revisi, habis itu ya gue mikir ya, ini kan kagak ada di ini ya, nggak begini gitu kerjanya, nggak biasa banget gitu. Sampai malam banget akhirnya gue tidur tuh sampai jam 2 apa setengah 3 gitu tidur. Dan pas gue baca WhatsApp paginya, "Mas, terima kasih ya, itu sudah tayang sama di acara waktu itu apa ya? Oh iya, bukan meeting, launching sebuah gerakan nasional bangga buatan Indonesia." Jadi yang nge-review gua Pak Jokowi langsung tadi malam maksudnya. Ah, serius lo? Iya. Gila. Pak Jokowi dan beberapa jajaran menterinya gitu. Wah, gokil. Selamat. Wah, apa selamat? Waduh. Suara Anda didengar. Nggak kayak gini-gini nih, project 4M nih. Makasih Mas, mantep tuh. 4M tuh, salim doang.
Ya, ilah. Kalau ngomong suka bener lah. Iya, jadi iya Mas ya, nih videonya udah tayang. Jadi jam 11 itu Pak Jokowi dan beberapa menteri press conference gitu. Press conference enggak sih, launching gerakan ini waktu itu. Oh gila, gue udah marah aja tuh. Bapak siapa sih nih? Nggak taunya Bapak Presiden loh. Bapak Presiden tuh. Duh, punten banget gitu Bapak. Kalau nggak Mas, saya standby sampai jam 11 pagi. Melek-melekin pakai timun ya biar seger. Itu ya salah satu pengalaman unik ya. Nah, kalau pengalaman yang paling sulit waktu itu lo untuk VO-in apa yang tag-nya sampai berulang kali sampai lo? Kalau berulang-ulang sih sebenarnya wajar ya karena gue sadar gue seorang PSK nih. PSK. Pekerja suara komersil. Oh. Iya. Dipakai berulang-ulang. Nah, jadi gini, analoginya sama. PSK pekerja suara komersil gitu ya. Yeah. Lo harus bisa menguasai berbagai macam gaya dan berbagai macam posisi. Bener, gaya di sini kalau di voice over gitu ya, di pekerja suara komersil gaya tuh intonasi, gaya membaca. Nah posisi itu kalau bisa, lo bisa cempreng, bisa middle tone, bisa bawah, posisi lo bisa di mana aja supaya bisa dapat banyak kue gitu kan. Nah kalau lo udah bisa nguasain banyak gaya dan banyak posisi, lo bisa memuaskan. Oh, mending memuaskan. Di ekap terus. Sama klien. Lah iyalah. Gue mau pakai Bima lagi deh gitu. Asik. Aduh, bebas gitu, gua. Iya. Harga Pak belakangan gitu. Yang penting servis, Pak. Kita kan di bidang jasa ya gitu. Baik lagi bidang jasa. Iya. Nggak salah juga sih. Jadi emang realitanya emang seperti itu ya seorang suka duka seorang dubbler atau voice over. Banyak lah dukanya juga banyak banget. Apa tuh salah satu yang bisa ya mungkin teman-teman kayak, oh nih enak banget kerjanya ngomong doang gitu ya. Tapi kan bacot doang dapat duit gitu. Mohon maaf bos. Capek juga kan. Ya lebih ke tiba-tiba udah tag banyak nggak tayang, harus bisa terima juga ya kayak gitu, kalah pitching lah, telat dibayar kayak gitu-gitu kan. Siap dengan kayak gitu. Ya, sobat freelance lah ya. Kudu kuat ini. Iya. Mental. Tapi kenapa lebih memilih akhirnya berkarir sebagai voice over, nggak coba gue sambil kantoran atau gimana? Udah coba sebenarnya. Itu juga sebenarnya gara-gara dipaksa eyang gua gitu. Lah eyang gua kan kalau dibilang ini banget ya, masih old school banget gitu. Gua kuliah segala macem. Sayang gua di rumah tuh waktu itu. Ini anak kuliah sekolah tinggi-tinggi, bangun jam 11, berangkat jam 1, jam 4 udah pulang, kerja apa kamu gitu. Ya, aduh gimana ya? Ya udah deh akhirnya bikin startup waktu itu sama teman-teman. Cuman ya nggak dapet gitu feel-nya. Nggak happy juga ya mungkin nggak happy juga gitu. Lebih seru ini sih. Lebih seru di dunia. Memang passion dan juga kesenangannya Mas Bimo. Kalau ada kata di atas passion mungkin gue di situ tuh. Oh gitu. Belum nemu aja nih diksinya apa ya? Berarti doi udah nge-stall banget. Wah siap dah. Sol sepatu. Terus ada dari perjalanan Mas Bimo itu berarti udah berapa tahun Mas? Tahun depan 25 tahun gue berkarir di dunia suara lah ya gitu. Seberapa tuanya nih? Nggak gitu juga Fernando. Gila berarti perjalanan panjang banget ya? Ya panjang lah gitu. Gimana ya? Gue juga bingung. Karena ya itu gue ngejalanin salah satu hal yang bisa bikin kita tersenyum saat bekerja gitu ya, selain bersyukur ya udah passion banget aja gitu. Iya. Ya mau gimana gue jalanin aja. Sampai gue nikahin anak orang waktu itu. Nah, itu dia dulu. Nah, ini menarik nih. Aneh ya, gue bingung. Merayunya pakai suara. Ya menggait ceweknya cuman sempat ragu dia. Kok begini? Tenang. Saya manjakan kamu dengan suara. Pas mau ngomong tuh sama bokap nyokapnya sama mertua gue sekarang, apalagi mertua gue ini banget kan orang yang pemerintahan banget lah gitu, yang kantoran banget itu. Kalau gue menjelaskan voice over, kayaknya 5 menit baru nangkep. Oke deh, sekecek-kecek masuk, tanya gitu, kamu kerja di mana? Di bidang periklanan. Wah, oke, udah selesai urusan. Gak perlu tahu tuh bidangnya apa.
Lu soalnya kalau lu bilang saya ngisi suara, apa itu pengisi suara? Aduh, Pinter juga ya. ngisi suara gitu. Ya tapi ya dari situ ya balik lagi karena memang udah yakin kan ya di dunia ini gitu, ngebina hubungan juga dan iya udah jalanin aja. Oke. Nah, nih Mas, gua sambil kita ngobrol tapi sambil gue challenge. Jadi setiap gua ngambil satu barang gua giniin, Aduh. lo ngomongnya harus pakai nadanya ini. Oh bisa sih. Iklan Amazon. Iya. Aman. Aman Ayo, ya? ayo. Oke.